Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut merupakan simulasi ibadah GKJW Jemaat Bangkalan. Warga jemaat wajib menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield selama berada di lingkungan gereja, mulai kedatangan sampai kembali pulang. Sterilisasi ruang ibadah. Sebelum pelaksanaan ibadah minggu, ruangan disterilkan menggunakan cairan desinfektan. Sebelum ibadah, warga jemaat diharapkan sudah mempersiapkan persembahan di dalam amplop sejak dari rumah. Gereja tetap menyediakan amplop bagi warga jemaat yang belum siap dari rumah. Diharapkan uang persembahan dimasukkan sebelum memasuki ruang ibadah. Mencuci tangan. Majelis jemaat yang bertugas akan mengarahkan warga jemaat untuk cuci tangan. Warga jemaat diharapkan melakukan cuci tangan dengan tertib, antri, dan tidak berdesak-desakan. Warga jemaat dimohon berbaris dan berdiri di belakang garis yang sudah disediakan. Warga jemaat diharapkan mencuci tangan yang benar sesuai dengan anjuran WHO. Pemeriksaan suhu tubuh. Warga jemaat diperkenankan masuk ruang ibadah jika hasil pemeriksaan suhu 37 derajat Celcius. Warga jemaat dengan suhu badan di atas rata-rata akan ditindaklanjuti oleh tim kesehatan gereja. Persembahan. Persembahan dilakukan di awal ibadah, saat warga jemaat memasuki ruang ibadah. Jumlah persembahan setiap minggunya ada 2, 1 kantong dan 1 kotak. Bagi warga jemaat yang ingin memberi persembahan syukur, bulanan, dan lain-lain, dipersilahkan. Setelah memasukkan persembahan, tangan akan disteril dengan hand sanitizer. Tempat duduk. Majelis jemaat yang bertugas akan menata dan mengarahkan tempat duduk warga jemaat. Warga jemaat diharapkan memasuki ruang ibadah dengan tertib, teratur, dan tidak berdesak-desakan. Warga jemaat diharapkan memperhatikan tanda X yang telah dipasang di kursi-kursi. Warga jemaat duduk di kursi yang tidak bertanda X
supaya tidak saling berdekatan antar warga. Hal ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, yakni physical distancing atau jaga jarak kurang lebih 1 meter. Ibadah dimulai. Warga jemaat dimohon tidak melepas masker dan pelindung wajah atau face shield selama ibadah. Ibadah selesai. Pelayan dan imam menuju pintu depan, diikuti oleh seluruh warga jemaat. Warga jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan teratur, tertib, dan tidak berdesak-desakan. Majelis jemaat yang bertugas akan mengarahkan warga jemaat untuk keluar secara bergantian. Bersalaman. Dalam era kebiasaan baru, ada perubahan cara bersalaman sesuai protokol kesehatan. Warga jemaat cukup mengatupkan kedua tangan di depan dada dan tersenyum. Setelah ibadah selesai, warga jemaat dimohon langsung pulang dan tidak bergerombol di gereja. Sterilisasi ruang ibadah. Setelah pelaksanaan ibadah minggu, ruangan disterilkan menggunakan cairan desinfektan. Demikian informasi tentang simulasi ibadah di GKJW Jemaat Bangkalan di era kebiasaan baru. Harap menjadi perhatian kita bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari ini Minggu 29 November 2020. Kita bersama-sama akan mengikuti ibadah penutupan bulan budaya, juga dalam rangka memasuki Minggu Advent yang pertama di GKJW Jemaat Bangkalan. Marilah kita bersukacita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan menggunakan kidung kontekstual nomor 7, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Puji sorak Agung Bira. Menyata
Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pokok pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kita kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita hari ini diambil dari surat Wahyu pasal 3 ayat 3 yang demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saya mengulang sekali lagi Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikianlah tema yang akan kita hayati bersama di dalam minggu Advent yang pertama ini. Mari kita sambut dengan kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Injil Jemaat nomor 391 bab yang pertama. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, bersujud di hadapannya, mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, menyesali segala kesalahan dan dosa kita, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan marilah kita juga mohon pengampunan dari Tuhan, supaya saat ini kita benar-benar layak untuk datang kepadanya, memuji memuliakan Tuhan, dan lebih layak menerima berkat-Nya melalui firman yang nanti akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita masuk di dalam doa mengakui segala dosa pelanggaran kita. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati memelihara seluruh kehidupan kami hingga saat ini. Kami datang dengan pengungkapan syukur, menyadari betapa besarnya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang saat ini tidak menyenangkan, namun berkat Tuhan tetap bersedia bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami datang bersama-sama dan mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui, menyadari bahwa seringkali kami melukai hati Tuhan, baik melalui perkataan, pikiran, isi hati, perbuatan kami yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tanpa kami sadari melukai hati saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun yang daripada-Mu. Ampunilah kami atas setiap pelanggaran dosa kesalahan kami, sehingga kami saat ini layak untuk datang kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan kebaktian kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah kami, layaklah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Menyambut berita anugerah ini, mari bersama-sama kita berdiri. Berbahagialah setiap kita yang mau mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena Dia yang penuh kasih dan penyayang akan menyatakan rahmat dan kasih setianya sebagaimana firman-Nya yang demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah isi dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-5, bahwa setiap kita yang mau mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan menghapus segala dosa kita, Ia berkenan mengampuni setiap kita. Mari kita sambut dengan kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan hitung kontekstual nomor 72, bait yang pertama dan yang kedua, kasokan. Pocia klaben bunga Guste Allah se aku tadi kempeng kremasia ateku lepas mekar. Oh patusah ben sengsara kamang mangan pon serna somper kasokaan langkeng Yonare ben maseter. Terpujilah dengan riang Tuhan Allah yang agung, seperti bunga terima siang hati kami pun mekar. Lupa dosa dan sengsara, keraguan pun sirna, sumber sukacita kekal bersinar menyegarkan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dilakukan oleh salah seorang majelis jemaat. Disilakan. Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih, tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Engkau yang berfirman pada hari Minggu ini, biarlah Tuhan yang menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur untuk kami siap melakukan seluruh kehendak firman-Mu. Berkati Bapak Teguh Pilanjaya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Baik kami yang menggunakan TV, HP, menggunakan apapun itu, untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 13, ayatnya yang ke-24 sampai 37. Yang demikian. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Maka waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan itu tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang dengan, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Besar harapan saya kita semua tetap dalam kondisi yang baik, penuh dengan damai dan sejahtera. Jangan khawatir, saya terdiam ini tadi bukan karena gangguan atau videonya yang rusak atau mungkin ini kesalahan teknis, tidak dipotong begitu, bukan. Ini adalah unsur kesengajaan. Jadi sengaja saya diam sejenak, saya mengambil waktu sejenak, membuat Anda menunggu. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda saat harus menunggu sesuatu? Misal beberapa waktu saja yang saya berikan kepada Anda ketika saya berdiam, kemudian Anda menunggu. Bagaimana perasaan Anda? Pasti Anda mulai bertanya-tanya, loh, kok tenang? Loh, kok diam? Apa beda? Loh, apa salah? Loh, apa ini dan seterusnya. Tentu ketika kita menunggu, bahkan hanya sebentar saja, kita merasa bosan, kita merasa bingung, kita merasa tidak nyaman, sehingga muncul ungkapan, menunggu adalah kegiatan yang paling membosankan. Ya, sekali lagi ketika saya bertanya bagaimana perasaan Anda saat harus menunggu sesuatu, jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa tergantung apa yang ditunggu, bisa tergantung suasana hati ketika kita menunggu. Macam-macam. Kalau yang ditunggu itu memang sesuatu yang luar biasa, mungkin kita akan salah-salah. Nah, kalau memang itu terlalu luas, pertanyaannya saya sempit sekali.
Bagaimana perasaan Anda ketika harus menunggu sesuatu yang pasti akan datang? Nah, kalau tadi di awal saya tanya menunggu saja, tapi kalau sekarang ini yang ditunggu itu sudah pasti. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang ketika menunggu sesuatu yang pasti akan datang, tapi belum? Nah, mungkin mulai ada yang menjawab cemas, gelisah, deg-degan, gitu ya. Kok nggak datang-datang, janjinya jam sekian, kok nggak datang-datang, gitu ya. Apakah ketika kemudian kita menunggu itu kita hanya diam saja? Atau ada aktivitas yang kita kerjakan? Ya, ambil saja contoh ketika seorang mempelai perempuan yang menantikan mempelai laki-laki datang untuk menjemputnya. Kira-kira dulu ibu-ibu ya, yang dulu menantikan pasangan panjenengan, menantikan calon suami panjenengan, bagaimana perasaannya ketika kemudian harus menunggu lama dan tidak datang-datang? Tentu cemas, deg-degan, tapi apakah hanya diam saja? Tentu tidak. Wah, bedaknya sudah mulai betul, ditambah lagi. Wah, lipstiknya mulai pudar, ditambah lagi. Wah, bunganya mulai layu, ganti lagi bunganya. Touch up lagi ya bahasanya orang sekarang. Pasti ada sesuatu yang dikerjakan. Sembari menunggu, sembari tetap memperhatikan penampilan ini supaya tetap rapi, tetap baik, tetap bagus, sehingga ketika mempelai laki-laki datang, maka bersama-sama sudah siap. Tidak harus menunggu lagi, tidak harus menantikan pakai bedak lagi dan seterusnya. Berbicara tentang menunggu, judul renungan kita pada pagi hari ini, menunggu sesuatu yang sudah pasti. Menunggu sesuatu yang sudah pasti. Apakah itu? Hari ini kita akan berbicara tentang menunggu, tapi jauh lebih istimewa karena yang ditunggu adalah anak manusia. Bahasa dalam bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai yang ke-37. Karena yang ditunggu-tunggu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kapan dan bagaimana Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya? Dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya kepada para murid-muridnya. Diawali dengan berbagai fenomena alam yang luar biasa. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan seterusnya. Kemudian anak manusia itu akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Demikianlah Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya yang kedua kali kepada para murid. Bagaimana anak manusia itu datang kembali, ditandai dengan fenomena alam yang luar biasa. Pertanyaan bagaimana sudah terjawab. Tinggal kapan itu akan terjadi. Pertanyaan bagaimananya sudah terjawab. Yang sering kali membuat manusia yang terbatas itu menebak-nebak akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali juga dibaca melalui fenomena-fenomena alam yang terjadi. Longsor sedikit, wah ini Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali. Banjir sedikit, wah ini Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kapan itu akan terjadi? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Markus 13 ayatnya yang ke-32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja.
Itulah yang namanya misteri ilahi. Misteri Tuhan Allah kita yang tidak pernah bisa dijangkau oleh alam pikir manusia, oleh logika manusia. Kapan itu akan terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sudah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa Ia jelas akan datang kedua kalinya dengan tanda-tanda yang disebutkan. Tapi tentang waktunya kapan itu tidak dijelaskan karena tidak ada yang tahu. Menunggu bukan tentang waktu sampai kapan, tapi menunggu adalah tentang kesiapsiagaan. Kita tahu jelas bahwa Dia akan datang kedua kalinya, dan saat ini kita dalam masa-masa penantian itu, dalam waktu-waktu menunggu itu. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi menunggu itu bukan hanya tentang waktu sampai kapan, tapi menunggu itu adalah kesiapsiagaan. Sama seperti mempelai perempuan tadi. Di waktu-waktu menunggunya dia senantiasa mempersiapkan diri, sehingga ketika mempelai laki-laki datang, dia telah siap untuk berpesta bersama-sama. Ia selalu siap dan tampil prima untuk memulai perempuan tadi, sehingga mereka bisa merayakan sukacita bersama-sama. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen dalam menantikan, dalam masa-masa menunggu Sang Anak Manusia? Kembali firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya. 2 kali dinyatakan di ayatnya yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Diulangi lagi di ayatnya yang ke-35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu turun. Ketika pesan itu diulang, artinya pesan itu memiliki penekanan khusus dan amat sangat penting untuk kita perhatikan. Di tengah-tengah waktu kita menunggu, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di sanalah kita perlu terus bersiap-siaga. Di sanalah kita perlu terus berhati-hati dan berjaga-jaga menjaga diri kita tetap murni di hadapan Tuhan, tetap kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan diri, ketaatan, kesetiaan adalah wajib bagi kita yang sedang menunggu. Sehingga kelak ketika Ia datang, kita telah siap. Siap untuk menyambutnya dan mempertanggungjawabkan berbagai karunia yang Ia berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan minggu Advent pertama di tahun 2020. Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Advent dalam tradisi Kristen Protestan mengikuti tradisi Ritus Barat. Dilakukan selama 4 minggu sebelum Natal. Maka Bapak Ibu sekarang anak bisa memperhatikan di samping kiri saya ini disimbolkan dengan 4 lilin yang berwarna ungu dan 1 yang berwarna merah muda, sekalipun tidak tampak berbeda, ya. 4 lilin ini adalah simbol 4 minggu sebelum Natal, adalah 4 minggu Advent, masa penantian hari Natal. Masa Advent bagi orang Kristen mempunyai double makna. Pertama-tama merupakan masa untuk mempersiapkan diri menyambut momen Natal, momen di mana kita mengenang hari kelahiran Sang Juru Selamat. Namun, Advent sekaligus merupakan masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pesan itu disampaikan supaya orang tidak terlena dengan persiapan pesta Natal, melainkan lebih dari itu, yakni kesiapan diri
menyambut kedatangan Tuhan. Jadi jelas Advent punya double makna, menyambut Natal, tapi juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Artinya kita memaknai Advent bukan sekedar persiapan pernak-pernik pesta Natal, melainkan juga persiapan diri, kekudusan diri, pemurnian hati menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang kita sama-sama tidak tahu. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama, masa persiapan bagi kita untuk menyambut kedatangannya, dan Ia pasti datang sebagaimana janjinya. Sekalipun waktunya kita tidak pernah tahu, namun marilah di tengah penantian ini, di tengah-tengah waktu kita menunggu ini, kita lakukan dengan penuh sukacita sekaligus penuh kewaspadaan. Jangan larut dalam pesta dan sukacitanya saja, melainkan tetap menjaga diri dalam kekudusan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Selamat memasuki masa Advent tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kami yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Nyata saat ini Tuhan memberkati melalui firman yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Di tengah-tengah masa Advent minggu yang pertama, di tengah-tengah kami mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, baik yang pertama maupun kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memampukan kami bukan hanya bersiap akan pesta menyambut kedatangan Tuhan, menghayati kelahiran Tuhan, namun juga mempersiapkan diri penuh kewaspadaan, berhati-hati berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebagaimana janji Tuhan, kedatangan Tuhan yang kami tidak pernah tahu
waktu dan tempatnya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk mempersiapkan diri, menjaga kekudusan hati diri kami, kehidupan kami, sehingga kami benar-benar layak ketika Engkau benar-benar datang kedua kali untuk menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar pendengar firman. Pada saat ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan di kajian jemaat Bangkalan, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan yang sama yang akan menguatkan, memampukan kami menghadapi setiap persoalan pergumulan kami. Anak-anak kami di bangku sekolah yang saat ini akan menghadapi ujian akhir semester, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan menghasilkan nilai yang baik juga. Saudara-saudara kami, kaum muda yang sedang berproses di bangku kuliah, menyelesaikan tugas akhirnya, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mereka yang sudah mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Kami yakin, kami percaya Tuhan memberikan, menyediakan yang sesuai sepadan dengan keadaan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, menjamah setiap bagian yang sakit, sehingga dipulihkan kembali dan dapat bersama-sama dengan kami kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk masa pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk terus bijak di dalam mengambil sikap, bijak untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kiranya kami juga diberikan kesabaran untuk menanti waktu yang tepat untuk kami memulai segala kegiatan kami di gereja secara bersama-sama. Kami tahu kami saling merindu satu dengan yang lain, namun kondisi yang membatasi kami untuk berjumpa kiranya tidak mengurangi persekutuan kami bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk waktu-waktu hari-hari kami ke depan yang kami tidak pernah tahu. Tuhan izinkan apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh menerima, menjalaninya dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh damai dan sejahtera. Kami kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Syafaat kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Dasar firman Tuhan, persembahan kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyerahkan persembahan yang baru saja kami kumpulkan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Bapa berkenan untuk menerimanya sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hati suci-Mu Tuhan. Kami menyadari pemberian kami tidak seberapa dibandingkan kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Tapi kami percaya Bapa mau menerimanya Tuhan. Terima kasih dan biarlah persembahan kami ini berguna untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, sempurnakan doa kami, karena hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan memohon pada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa laut, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Bersama kita memuji memuliakan Tuhan Kidung Jemaat 402 bait yang kedua dan yang ketiga, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan
Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati, memberikan semangat kekuatan baru bagi saudara-saudara sekalian di dalam memasuki masa Advent tahun 2020, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan